Kalau dalam keadaan-keadaan tertentu, saudara bicara orang terpana. Karena kemuliaan Tuhan. Dikembalikan Tuhan. Haleluya. Dan manusia pertama itu berkuasa. Ya, jadi Tuhan mau pulihkan itu kembali, dikembalikan menjadi seperti Yesus, yaitu kudus, mulia, berkuasa, memerintah. Amin. Ya, tapi patuh sama Tuhan. Amin. Itulah mau dikembalikan Tuhan. Jadi segala sesuatu dikerjakan Tuhan bagi kita, supaya itu dijadikan Tuhan kepada kita. Semua menjadi kebaikan. Dan ingat satu lagi, saudaraku, karena Tuhan mau menjadikan itu kebaikan, karena Tuhan mengasihi kita, karena ada rencana Tuhan. Dan kita pun mengasihi Tuhan, maka semua pencobaan itu tidak diberikan Tuhan lebih dari kekuatan kita. Amin. Itu satu jaminan yang kuat. Jadi apapun yang datang, saudara percaya penuh, ada Tuhan yang menjaga. Haleluya. Saudaraku, yang itu, kalau saudara lihat, ada lautan, ada daratan. Enggak pernah lautan itu, saudaraku, dia mesti berhenti pada tempatnya. Tsunami pun, saudaraku, sekali gelombang balik lagi ke laut. Ada tepi batas ditentukan Tuhan. Apalagi hidup kita. Pasti ditentukan Tuhan batasnya. Tidak boleh lebih dari itu. Apa yang diberikan, apa yang jadi, Tuhan tahu. Dan Tuhan berikan bagaimana supaya jadi kebaikan kepada kita. Saudara sudah tahu ayatnya. Saya baca 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan. Saya tanya dulu, pencobaannya dari Tuhan atau dari setan? Dari setan, dari kehendak daging kita. Ya, Yakobus 1 berkata, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan kenal nggak kekuatan kita? Tahu, saudaraku. Dia tahu kekuatan saya, dia tahu kekuatan Bapak Gembala, dia tahu kekuatan kita. Dan kita tidak dibiarkan Tuhan dicobai lebih daripada kekuatan kita. Amin. Dan kabar baiknya lagi, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Manusia mungkin tidak tahu jalan keluar. Atau kalaupun dia tahu, tidak mampu menolong kita. Tapi Tuhan, Dia tahu, Dia mau, Dia mampu. Sehingga kita bisa menanggung dan keluar dari keadaan itu dan sampai kepada rencana Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, maha dahsyat. Ya, dalam menolong kita tidak ada yang mustahil bagi kita. Bahkan Dia menolong kita mau dari dalam bidang apapun. Dia bisa menolong kita, saudaraku, karena kuasanya yang mulia, kuasanya yang dahsyat, karena kasihnya yang besar, dan karena kesetiaannya kepada janjinya. Amin. Ya, saya bacakan Filipi 4 ayat 19. Allahku, ya, apapun persoalan kita, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi tidak usah lagi kita khawatir, bimbang, terpuruk, apalagi bersungut-sungut. Ya, karena Allah kita akan memenuhi segala kebutuhan kita. Ya, bukan dengan kekurangan, tidak, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, kita ini ada orang-orang yang mau menolong kita, ada juga orang yang suka menolong kita. Ya, ada orang yang ditentukan untuk menolong kita. Tapi kadang-kadang, saudaraku, tidak cukup, tidak mampu. Ya, atau ada yang tidak mau. Ya, tapi kebanyakan ada batas daripada pertolongannya. Jadi daripada Tuhan, apapun keadaan kita, Tuhan jadikan kebaikan dengan pertolongannya yang tidak terbatas. Amin, saudaraku. Jadi dari sini kita mengambil kesimpulan, apapun keadaan kita, jangan kita mau ditekan oleh keadaan itu. Ya, didikte, tahu saudara, didikte. Kau gini, ya. Kau gagal, ya. Oh, kau sudah tak ada harapan, ya. Lihatlah itu jahatnya orang itu, balas, ya. Jangan mau. Tanya Tuhan, ini ada ini, apa maksudmu Tuhan? Saya tidak mau didikte oleh keadaan ini. Tuhan berkata, saya hidup damai sejahtera. Saya mau kembali damai sejahtera daripadamu. Tuhan bilang berkelimpahan. Oh, saya percaya Tuhan. Saya mau hidup berkelimpahan. Saya nggak mau ditekan oleh keadaan ini. Berikan Tuhan jalanmu. Beritahu Tuhan. Saya tahu ini semua jadi kebaikan. Kebaikan apakah yang kau maksud? Bagian kita percaya, patuh. Bagian Tuhan menggenapi janjinya. Haleluya, saudaraku. Semua jadi kebaikan. Maka kita tidak boleh melepaskan iman kita.
kepada Tuhan dan kepada janji Tuhan. Kita bukanlah orang yang murah saja melepaskan iman kita. Gereja Kemenangan Iman Indonesia, apakah yang mengalahkan dunia ini? Iman kita. Ya. Jadi saudara dan saya sudah ditentukan Tuhan supaya kita ini memperkenankan Tuhan, menyenangkan Tuhan, ya, dengan iman kita. Haleluya. Dia berjanji dia nggak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Saya melihat dalam hidup ini, saudaraku, orang-orang yang berkata, aku tidak pernah meninggalkan kau. Kadang-kadang dia duluan meninggalkan. Tapi tidak usah heran. Saudaraku, pada waktu hari Paskah, ya, orang-orang Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, semua orang berkata, Hosana, Hosana, menyebut Tuhan. Besoknya apa katanya? Salibkan dia, salibkan dia. Orang yang sama, saudaraku. Karena Tuhan Yesus nggak mau mempercayakan hidupnya kepada manusia. Karena manusia itu sebentar aja dia. Kita pun juga, saudara, kita sayang pada sesama manusia, tapi jangan andalkan manusia. Andalkan saja Tuhan saja. Haleluya. Itulah yang kita kerjakan hari ini, dan itu juga yang jadi kepada kita. Haleluya, saudaraku. Saya bacakan Ibrani 13 ayat 5, betapa teguhnya janji Tuhan kepada kita untuk menyertai kita, ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali, artinya tidak pernah, tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Malam kita sudah dengar Kak Victoria berkata bahwasanya Tuhan itu tidak pernah bohong. Tuhan berkata sekali-kali tidak membiarkan engkau, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berarti Tuhan selalu menyertai kita. Ayat 6-nya berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Roma 8:31 berkata, jika Tuhan pada pihak kita, siapa bisa melawan kita? Lebih dari orang yang menang. Amin.